Jumat 26 September tahun 1997. Sejak pagi hari, langit di atas Sumatera Utara sudah tampak tidak biasa. Matahari yang seharusnya bersinar terang hanya terlihat sebagai lingkaran samar di balik kabut kelabu. Udara dipenuhi asap tebal akibat kebakaran hutan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada tahun itu. Asap tersebut tidak hanya menyelimuti satu daerah. Ia terbawa angin dan menyebar ratusan kilometer, menutupi kota-kota besar di Sumatera. Medan menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Kabut asap menggantung rendah di langit kota. Gedung-gedung tinggi terlihat samar. Pepohonan di pinggir jalan hampir tidak terlihat dari kejauhan. Bahkan pada siang hari, suasana kota terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah-olah langit sedang menahan cahaya matahari. Di beberapa titik, jarak pandang bahkan tidak mencapai 1 kilometer. Bagi masyarakat di darat, kondisi ini sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, bagi dunia penerbangan, situasi ini jauh lebih serius. Kabut asap yang tebal dapat membuat pilot kehilangan orientasi visual terhadap lingkungan sekitar. Bandara Polonia Medan yang biasanya sibuk dengan aktivitas pesawat kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Bandara ini memang bukan bandara biasa. Letaknya berada tepat di tengah kota Medan. Landasan pacunya diapit oleh permukiman penduduk dan kawasan perkotaan yang padat. Di sisi lain, wilayah sekitar Medan juga dikelilingi oleh rangkaian perbukitan Bukit Barisan. Hal ini membuat pendekatan menuju bandara membutuhkan navigasi yang sangat presisi. Dalam kondisi cuaca normal, pilot dapat menggunakan referensi visual untuk menilai posisi mereka terhadap landasan. Namun pada hari itu, hampir tidak ada referensi visual yang bisa digunakan. Kabut asap menutup pandangan ke segala arah. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Di sisi lain, di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, sebuah pesawat penumpang sedang dipersiapkan untuk penerbangan reguler menuju Medan Polonia. Pesawat itu adalah Garuda Indonesia, penerbangan GA152, sebuah Airbus A300B, 4 dengan registrasi PKGAI. Pesawat berbadan lebar ini merupakan salah satu armada penting milik Garuda Indonesia pada masa itu. Airbus A300 sendiri adalah salah satu pesawat berbadan lebar pertama yang diproduksi oleh Airbus. Pesawat ini mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an. Dirancang untuk mengangkut ratusan penumpang dalam penerbangan jarak menengah. Pada era 1980-an hingga awal 90-an, Airbus A300 menjadi pesawat andalan banyak maskapai di dunia. Garuda Indonesia mulai mengoperasikan pesawat ini pada awal dekade 1980-an. PKGAI sendiri pertama kali bergabung dengan armada Garuda Indonesia pada Desember tahun 1981. Artinya ketika hari itu tiba, pesawat tersebut telah beroperasi lebih dari 15 tahun. Selama bertahun-tahun pesawat ini telah melayani berbagai rute penerbangan domestik maupun internasional. Meskipun bukan pesawat baru, Airbus A300 ini masih dinyatakan layak terbang. Pesawat menjalani perawatan rutin sesuai standar keselamatan penerbangan. Tidak ada laporan kerusakan serius pada pesawat sebelum penerbangan itu. Pada hari itu, pesawat membawa lebih dari 200 orang di dalam kabinnya. Sebanyak 222 penumpang duduk di kursi masing-masing. Sebagian besar adalah warga sipil yang hendak menuju Medan. Ada yang pulang ke rumah setelah bepergian. Ada pula yang melakukan perjalanan bisnis. Para penumpang ditemani oleh 10 awak kabin yang bertugas selama penerbangan. Sementara di bagian depan pesawat, 2 pilot berpengalaman duduk di dalam kokpit. Kapten Hans Ragmo Wiyogo bertindak sebagai pilot in command. Di sampingnya duduk First Officer Sutomo sebagai kopilot. Keduanya memiliki jam terbang yang tinggi dan pengalaman panjang dalam dunia penerbangan. Pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Garuda Indonesia GA152 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Pesawat mulai menanjak perlahan meninggalkan ibu kota. Mesin pesawat bekerja stabil. Semua sistem pesawat menunjukkan kondisi normal. Selama fase awal penerbangan, tidak ada hal yang mencurigakan.
Pesawat melintasi wilayah Sumatera bagian selatan dengan lancar. Namun semakin mendekati wilayah Sumatera Utara, kondisi udara mulai berubah. Dari kejauhan, lapisan kabut kelabu mulai terlihat menutupi daratan. Kabut asap semakin tebal ketika pesawat mendekati Medan. Di sekitar Bandara Polonia, jarak pandang hanya sekitar 600 hingga 800 meter. Bagi pilot, kondisi ini membuat proses pendaratan menjadi jauh lebih sulit. Dalam situasi seperti ini, pilot tidak bisa mengandalkan penglihatan langsung terhadap landasan. Mereka harus sepenuhnya bergantung pada instrumen navigasi, serta panduan dari menara pengawas. Pada pukul 13:27 waktu Indonesia Barat, GA-152 mulai memasuki fase pendekatan menuju Bandara Polonia. Pesawat berada di ketinggian sekitar 3.000 kaki. Air Traffic Controller Polonia mulai memberikan instruksi kepada kru kokpit. Namun di tengah kondisi jarak pandang yang sangat terbatas dan komunikasi radio yang semakin sibuk, sebuah rangkaian peristiwa mulai terbentuk. Beberapa pesawat yang hendak mendarat diminta menunggu di udara. Komunikasi radio antara pilot dan menara pengawas terdengar hampir tanpa henti. Pada saat itu, Garuda Indonesia penerbangan GA-152 sedang mendekati wilayah Medan. Di kokpit, Kapten Hans Rakmowiyogo dan First Officer Sutomo memantau instrumen penerbangan dengan penuh perhatian. Sekitar pukul 13:27 waktu Indonesia Barat, pesawat berada di ketinggian sekitar 3.000 kaki. Air Traffic Controller Polonia mulai memberikan instruksi pendekatan. Pesawat diminta berbelok menuju heading 235 derajat untuk memasuki jalur pendaratan. Namun di tengah komunikasi radio yang padat, terjadi kesalahan kecil. Menara pengawas sempat memanggil GA-152 sebagai merpati 152. Kesalahan panggilan ini menimbulkan sedikit kebingungan di kokpit. Pada saat yang sama, AATC juga harus mengatur beberapa pesawat lain yang berada di wilayah udara Medan. Instruksi baru kemudian diberikan. GA-152 diminta berbelok menuju heading 215 derajat dan turun ke ketinggian 2.000 kaki. Kru kokpit mengikuti instruksi tersebut. Namun tanpa disadari, posisi pesawat mulai keluar dari jalur pendekatan yang aman. Kabut asap yang sangat tebal membuat kru tidak dapat melihat daratan di bawah mereka. Pesawat terus menurunkan ketinggian sesuai instruksi. Sementara itu, di bawah jalur penerbangan terdapat kawasan perbukitan Bukit Barisan. Tanpa disadari oleh kru pesawat, GA-152 semakin mendekati lereng perbukitan. Beberapa detik kemudian, kokpit voice recorder mencatat percakapan tegang di dalam kokpit. Kru mencoba memastikan posisi pesawat di tengah kabut tebal. Namun waktu yang tersisa sudah sangat sedikit. Dan dalam hitungan detik, tragedi yang tak terhindarkan pun terjadi. Beberapa detik kemudian, pesawat mulai menyentuh pucuk pepohonan di lereng perbukitan Bukit Barisan. Benturan pertama itu terjadi begitu cepat. Di dalam kokpit, kru hampir tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Airbus A300 itu langsung kehilangan stabilitas. Tubuh pesawat menghantam pepohonan dengan kecepatan tinggi. Sayap dan badan pesawat mulai terpecah saat menyapu hutan lebat di bawahnya. Beberapa saat kemudian, pesawat menghantam tanah dengan keras. Ledakan besar terdengar di tengah hutan Sibolangit. Serpihan pesawat tersebar di area yang luas di antara pepohonan. Kawasan tempat jatuhnya pesawat merupakan daerah perbukitan yang tertutup hutan lebat. Akses menuju lokasi sangat sulit dijangkau. Tim penyelamat harus menembus medan yang berat untuk mencapai titik kecelakaan. Kabut asap yang masih tebal juga membuat proses pencarian menjadi semakin sulit. Ketika tim pertama tiba di lokasi, pemandangan yang mereka temukan sangat memilukan. Serpihan badan pesawat tersebar di berbagai arah. Beberapa bagian pesawat hancur total akibat benturan keras. Tidak ada tanda-tanda korban selamat. Seluruh 234 orang yang berada di dalam pesawat meninggal dunia. Tragedi ini langsung menjadi perhatian besar di seluruh Indonesia. Tim investigasi segera dibentuk untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Penyelidikan dipimpin oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Namun pada tahap awal, penyelidikan menghadapi kendala besar. Kotak hitam pesawat belum ditemukan.
perangkat flight data recorder dan cockpit voice recorder sangat penting untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kokpit sebelum kecelakaan. Tim pencari menyisir area hutan yang luas di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Bahkan sempat muncul kekhawatiran bahwa kotak hitam mungkin telah hilang atau rusak. Namun setelah hampir 4 minggu pencarian, kedua perangkat tersebut akhirnya ditemukan. Kotak hitam ditemukan terkubur di dalam tanah tidak jauh dari bagian ekor pesawat. Penemuan ini menjadi titik penting dalam proses investigasi. Dari rekaman flight data recorder dan cockpit voice recorder, penyelidik mulai menyusun kembali detik-detik terakhir penerbangan GA152. Hasil analisis menunjukkan bahwa pesawat sebenarnya berada dalam kondisi normal. Tidak ada kerusakan mesin ataupun kegagalan struktur pesawat sebelum kecelakaan terjadi. Namun, investigasi menemukan adanya rangkaian faktor yang saling berkaitan, mulai dari miskomunikasi antara kokpit dan menara pengawas, kesalahan interpretasi instruksi arah, serta kondisi kabut asap yang sangat tebal. Semua faktor tersebut akhirnya mengarah pada satu kesimpulan. Kecelakaan GA152 dikategorikan sebagai controlled flight into terrain, sebuah kondisi ketika pesawat yang masih berfungsi dengan baik secara tidak sengaja menabrak daratan. Tragedi ini menjadi kecelakaan penerbangan sipil paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Sebuah pengingat pahit bahwa dalam dunia penerbangan, serangkaian kesalahan kecil dapat berubah menjadi bencana besar dalam hitungan menit. Tragedi Garuda Indonesia, penerbangan GA152 menjadi salah satu kecelakaan penerbangan paling terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebanyak 234 orang kehilangan nyawa pada siang itu. Sebuah penerbangan rutin yang seharusnya berakhir di Bandara Polonia Medan berubah menjadi tragedi besar di perbukitan Bukit Barisan. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi dunia penerbangan tentang betapa krusialnya komunikasi, navigasi, dan kondisi cuaca dalam setiap penerbangan. Dan hingga hari ini, peristiwa Garuda 152 masih dikenang sebagai bagian dari sejarah kelam penerbangan Indonesia. Jika kamu tertarik dengan kisah dokumenter seperti ini, jangan lupa subscribe channel Neo, aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.